berikutnya yang satu ini seorang selebriti yang cantik sekali dan kabarnya punya fans yang sangat fanatik. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Luna Maya. Good morning. Selamat pagi. Halo rambut gue. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ini berarti udah yang kedua ya kak ya? Kedua ya? Iya. Kedua kalinya. Kan udah pernah kan kakak ke sini? Iya, kayaknya kan? pernah ya. Pernah. Iya, Udah lama banget tapi. Iya, Iya. waktu masih di Pada waktu masih covid ya Hai? Iya betul. Enggak dong, udah Enggak, udah di Enggak, sini. enggak, enggak. Oh, udah di sini. Udah di sini dong. Lupa maaf, dia Saya suka emang lupa. suka ngarang kalau Karen tuh. Kalau Iya. udah mulai ini tuh. Maaf ya Kak. Lagi Gak apa-apa, dimaafkan. soalnya udah usia kak. Luna Maya yang katanya punya fans yang sangat fanatik sekali Sobat Ambiar. Sefanatik apa kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ini ya. Luna Maya di pagi-pagi Ambiar. Fans fanatik kalau selebriti pasti ada lah ya. Tapi kalau buat Luna sendiri sefanatik apa sih fans yang selalu kamu ingat? Dia selalu begini nih. Yang dulu apa yang sekarang nih? Kalau yang dulu dan yang sekarang bedanya Emang apa? ada bedanya kak? Beda, kalau dulu tuh lumayan, mungkin kalau dulu tuh lebih karena baru muncul ya. Biasanya kan kalau artis baru atau ada seseorang yang baru lagi digandrungin pasti fansnya akan lebih Wow gitu. kelihatan militan gitu dibandingin sama kalau yang udah Lama. kalau kayak kita kan udah lama fansnya ya udah mulai stabil gitu-gitu aja gitu. Menurut aku ya, kalau dulu mungkin karena masih baru jadi hype-nya masih kayak gitu. Ya ada aja yang aneh-aneh. Ya gitu. juga sih ya King. Iya juga sih. Iya juga Iya sih. juga nggak, Karen? Iya sih. Iya juga sih. Sefanatik apa kalau yang zaman dulu kan? Gue masih mencerna ini bangun banget gue gila. Sabar Kak, ya. Nggak, Kalau yang sabar, dulu kok sabar. lebih fanatik berarti maksudnya? Menurut aku ya gitu. Menurut Kalau aku dulu juga. lebih agak lebih gila aja gitu. Segimana Awal-awal sih ya, kayak. sefanatik apa kalau yang dulu? Semilitan apa yang di zaman dulu? Ya ada yang aku kalau nggak salah kejadiannya tuh di Trans TV di sini. Dia selalu datang, jadi kemanapun aku pergi dia ada. Tapi yang kejadian yang di sini nih, ini Trans TV kan? Iya. Gue takut salah nyebut TV. Sorry. Terus kejadiannya di sini. Di lobi depan atau di sini? Di depan di Depan tadi? situ. Terus tiba-tiba Sapam dateng gitu kayak kakak ada ini yang nyariin, dia bilang gitu. Oh siapa? Nggak tahu, tapi dia bilang pacarnya kamu. I was like what? Of course not gitu. Pas dateng, terus dia kayak kenapa kamu kayak giniin aku gitu. Hah? It's just like a little bit psycho gitu kan. Terus yang kayak, hah? Kenapa? Ya aku, apa salah aku sampai kamu harus putusin aku, diemin aku? Terus kayak, wow, Halu ya kak? halu gitu. Terus aku kayak bilang sama Sapang, aku gak kena. Gila. Terus dia kayak datang, gitu. I'm not lying gitu, tuh benar-benar terjadi dan kayak aneh aja. Terus sekarang Ya, masih nggak? ada Orang itu yang masih kayak nggak sih? gitu. Nggak tahu, cuma enggak sih. Ya ada yang kayak gitu emang. Oh wow, tapi itu lumayan ngeri ya. Ya lumayan. Bikin kaget aja gitu kan. Lumayan. Oke, tapi kalau sekarang lebih nyantai aja gitu. Lebih nyantai sih, paling sekarang kalau lebih sopan gitu, terus udah gitu lebih apa ya, I don't know, karena mungkin udah kenal udah lama, perjalanannya udah lama, jadi kayak lebih kayak temen aja sih gitu. Kamu belum pernah merasakan kayak gitu ya sayang? Ada kalau aku ada tapi nggak segitunya banget. Ada kalau aku kayak dia bilang suka sama aku, suka kirim makanan. Nah kayak di MDM. Iya orangnya samping aku sebelah kanan nih. Tapi kalau udah kan kalau itu kan zaman dulu ya, maksudnya media sosial belum gencar banget orang bisa komentar, ngirim message. Kalau di era digital sekarang sosial media Ya. luar biasa banget. Sefanatik apa kalau mereka lewat media sosial? Kalau dulu somehow mereka dapat aja ya nomor telepon ya. Oh ya? Dulu tuh selalu teleponnya kayak, halo,
ini kalau Luna ya, itu akhirnya kalau zaman dulu tuh berkali-kali ganti nomor handphone karena bocor kalau zaman dulu. Kalau sekarang tuh lebih kayak ke social media tuh lebih banyak fans-fans yang bikin akun-akun, terus repost-repost kita punya kegiatan. Supportif gitu ya. Suportif gitu. Itu lebih menyenangkan sih kalau punya Lebih fans yang enak seperti sih itu. gitu. Cuma kalau dulu ya mungkin nggak kalau sekarang tuh kan jadi lebih ketahuan yang haters sama yang lovers gitu loh. Iya, Betul. Lebih in your face gitu, lebih di muka kita gitu. Tapi Kalau bener gak sih kalau haters tuh true lovers sebenarnya gitu? enggak juga sih. I don't think so gitu. Mungkin ya true lovers mungkin terlalu Lovers gitu. Kayak dapat perhatian. Enggak juga sih, kayak somehow mungkin ada kelebihan atau sesuatu yang nggak mereka miliki, akhirnya menciptakan rasa Sendiri. nggak enak di mereka karena I don't know, I think kayak kita kan kalau ngelihat sesuatu yang terlalu gimana ya, gitu tuh jadi kesel sendiri kali. Benar. Karena mungkin itu yang nggak dimiliki sama mereka gitu. I don't know, aku nggak tahu. Ya, karena kan bagaimanapun juga kan orang tuh nggak semua suka kita ya. Betul. Iya nggak sih? Dari namanya bener. rasa kan beda-beda ya gitu. Yang nggak suka itu akhirnya dilebih-lebihkan aja lewat sosial media. Dan nggak setiap orang juga bahagia setiap saat ya. Kadang juga lagi kesel, megang smartphone, media sosial. Jadi Iya, bisa mungkin kan cara kita mengungkapkan sesuatu itu nggak cocok value-nya sama mereka. Jadi jadi. itu membuat mereka jadi kayak, you know what, ini apa sih ini orang gitu. Terus Responnya akhirnya ya. responnya jadi negatif. Akhirnya jadi memutuskan untuk nggak suka dengan sesuatu gitu. Dan kita juga tidak bisa membuat orang lain semuanya itu suka sama kita. ya. Sangat manusiawi sekali ya. Tapi buat Luna Maya, kita juga berharap bahwa apa yang dikerjakan sekarang ini juga bisa disukai masyarakat Indonesia. Termasuk salah satu film di mana di sini Luna Maya di genre film horor berperan sebagai Susana. Ya, Nama saya oke. artikel yang satu ini. Kembali perankan Suzana, Luna Maya mengaku dapat tekanan dan tak percaya diri. Kenapa padahal ya muka yang diperanin Susana tuh mirip banget loh Kak, aku pernah lihat. Bagus Ya. banget sih make upnya ya. Thank you. Cuma ya itu thank you-nya ke pihak yang udah 4 jam dandanin kita sih sampai semirip itu. 4 jam tiap hari kalau pas lagi syuting. Itu dari Rusia kan timnya, dari Peter, Tatiana dan semua tim gitu. Did a very good job gitu, kerjanya luar biasa banget. Cuma kalau aku tuh lebih kayak nggak pede tuh karena kayak apa ya, ini tanggung jawabnya gede banget gitu. Terus filmnya juga lebih, ceritanya tuh lebih kompleks lagi, lebih gila lagi dibanding yang pertama. Jadi of course ada perasaan deg-degan, ada perasaan kayak aduh nggak pede gitu, gimana bisa nggak ya gitu. Tapi ya bismillah lah, insya Allah lah. Nggak pede atau pressure-nya itu karena memang ini ada hubungannya dengan film sebelumnya yang diperankan juga sama Luna Maya, membandingkan dengan diri sendiri dan cerita sebelumnya, atau membandingkan dengan... Ya pasti semua hal ya, membandingkan dengan yang sebelumnya, terus udah gitu. Ini ceritanya kan completely, jadi ceritanya ini bener-bener cerita baru gitu, yang diadaptasi. Beda dengan yang kemarin ya Kak. Berbeda gitu, nggak ada hubungannya, nggak ada sambungannya. Jadi ini satu lepasan cerita baru. Terus udah gitu yang Malam Jumat Kliwon yang tahun 80-an itu juga kita ambil adaptasi mungkin cuma 10% ceritanya dari situ gitu loh. Jadi memang kayak sisa scene yang lain tuh baru semua. Jadi kayak aduh, ini Bunda kalau acting gimana nih pas adegan ini, pas emosinya kayak gini. Karena ini kan bukan remake 100% cerita yang lalu gitu. So jadi lebih kayak aduh nih emosinya gimana ya. Kan yang kemarin Susana yang Berhasil. berhasil. Sangat kan, berhasil. Kak? Ya tapi kan Ya, ini Yang pasti juga kemarin. akan ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Betul. Termasuk prosesnya yang tidak mudah. Tadi sempat dibahas juga sama Luna Maya bahwa proses untuk make upnya sendiri butuh waktu 4 jam. Kita mau kasih lihat prosesnya seperti apa. Wow, keren banget loh. Beneran. Keren sekali. Kakak nggak capek, itu maksudnya nggak 4 jam lelah, loh make up. 4 jam. capek banget. Apalagi kalau main film itu kan pastinya kan
dari pagi sampai ke pagi lagi. Iyalah. Dengan make up yang seperti itu. Nah, untungnya kalau pakai prostetik gitu di muka itu hanya boleh maksimal 12 sampai 14 jam. Oke. Jadi aku punya window time untuk syuting itu cuma 8 jam sehari. Oh, kurang dari itu bahkan ya. Kadang ya kalaupun lebih tuh 10 jam gitu. Jadi nggak sampai pagi ketemu pagi. Jadi pokoknya dari dia pokoknya hitungan argonya tuh jalan, lemnya nempel di muka itu udah hitungannya misalkan selesainya 4 jam, ya udah aku punya 8 jam buat syuting. Iya, Gitu. iya. Jadi makanya kadang-kadang sehari itu cuma ada yang momen cuma 2 scene, ada yang momen cuma 3 shots, ada yang momen cuma 7 shots. Iya, jadi Karena kan bagaimanapun juga kan kulit berkeringat dan juga mau inget harus bernafas. Ada efek nggak Kak di kulit Kakak? kan karena dia ditempel tuh Gak ada efek soalnya dia punya skincare sendiri Oh, jadi iya, langsung benar. dioleskan skincare-nya. masuk. Iya kan? Gak gatel segala macam gitu. Enggak cuma Itu kalau bagus banget kulit. Coba kalau kayak misalkan pas baru copot gitu, pori-porinya tuh tiba-tiba ngembang gitu kayak putih-putih gitu, Oh, kayak gitu. ngembang-ngembang gitu. Karena kan nggak napas kan. Oh iya iya. Tiba-tiba kayak kalau di ini tuh kayak bentol-bentol putih gitu, kayak pori-porinya tiba-tiba kebuka gitu. Terus kayak, ini kenapa ya? Ternyata setelah dia udah bernapas, dia balik lagi. Nggak apa-apa. Make upnya 4 jam. Hapus make upnya lepasnya berapa lama? Setengah jam, 40 menit lah. Oh bisa langsung dibuka gitu aja ya. Bisa sih, cuma kayak takut kulitnya jadi mesti pelan-pelan, sayang. Ini kan berperan sebagai Susana ya. Berarti kan juga ada research, nontonin juga film-film terdahulu Iya. Susana, gesture segala macamnya. Yang paling sulit tuh kalau niruin Susana tuh part mana sih? Ngomong. Pat ngomong ya. Iya benar. Pat ngomong. Karakter sangat sendiri. sangat khas banget gitu. Jadi lafalannya dia tuh bener-bener kental banget gitu. Kayak ada konsonan kata-kata atau huruf itu yang sangat lekat banget, Iya, terutama iya, iya, L-nya iya, dia. Contoh misalkan. Contohnya Kayak gimana? Akan kubunuh kamu gitu-gitu misalkan coba. Kok gue jadi lupa ya? Itu ngerjaannya udah tuh. Iya, terus sama desahannya gitu. Emang ada Misalnya desahannya, kayak gimana Susana? Kak? Kayak gimana ya, kayak sudah gitu. Kayak gitu terus kayak loh. Iya benar. Itu gitu. Mirip banget ya. Jadi ada hal-hal yang kayak ada goyangannya gitu, kayak sungguh tidak. Oh. Kayak gitu-gitu Oh gitu. iya tapi mirip loh suaranya ya. Mirip banget loh. Luna itu belajar dulu nggak sih sebelum? Nonton, ada acting coach, ada vocal coach gitu. Ada coachnya. Cuma memang yang susah itu adalah karena warna suara kan aku sama Bunda tuh beda kan. Maksudnya suara seseorang itu kan warnanya tuh memang ya kayak Dewi karakter suaranya ya beda. beda-beda gitu. Jadi memang nggak bisa ngejar 100% suaranya kayak dia gitu. Jadi belajar Nyanyi Ibu gestur Susananya. tubuhnya, belajar Betul. Bagaimana cara marah, cara ini pasti Iya. itu mungkin ya Kak ya, setiap scene pasti harus bisa kuat banget ya Kak. Ya, Karena jadi Ibu Susana tuh kalau marah tuh ngomongnya tuh kalem tapi marah Tegas, gitu kan. Itu iya, yang susah tuh gitu. iya. Tapi kan kita tahu ya bahwa sosok Susana itu sendiri kental dengan hal yang berbau mistis segala macam. Kalau kita lihat juga ada kalau yang mau berperan harus misalnya melakukan ritual A, B, C. Ada nggak Kakak melakukan ritual-ritual khusus? Tim mungkin. Lain kakak. Enggak sih, ritual khususnya 4 jam tuh duduk tuh itu. Cuma make up aja, just make up aja ya. Make up sama aja. research aja ya. Setiap orang, setiap aktor atau aktris pasti punya caranya masing-masing, termasuk juga musisi ya ketika mereka akan tampil. Tapi kita juga berharap bahwa apapun yang dilakukan adalah hal positif, bukan positif narkoba. Nah, berbicara mengenai narkoba Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Kali ini sempat dikait-kaitkan dengan menggunakan barang haram. Nah, kita akan minta klarifikasinya, tanggapannya karena ini juga sedang menjadi viral di media sosial. Bagi-bagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Mita The Virgin. Selamat datang kembali bagi-bagi Ambiar buat Megan dan juga Luna Maya sebentar ya. Kita ketemu dulu sama Mita The Virgin. Sehat ya? Halo, alhamdulillah sehat banget. Tapi lagi viral banget loh sekarang. Iya, kenapa nggak karya gitu yang viral ya? Kenapa ya? Kan di Indonesia begitu. Kesel kadang-kadang tuh. suka Kita gomong. akan minta klarifikasi dan juga tanggapan dari seorang Mita The Virgin. Tapi sebelumnya kita semua di sini mengucapkan Terima kasih. Yang
Harus diluruskan memang. Iya harus, karena menyangkut nama yang sudah kita besarkan baik-baik kan. Betul. Kita mau kasih lihat dulu, ini berita yang jadi viral di media sosial. Mita yang dituding orang mengkonsumsi obat terlarang. Mita the Virgin. Iya. Gimana sih kok jadi orang bisa menuding kamu menggunakan obat terlarang sih? Ya biasa lah kan, netizen suka gitu kan. Kalau misalkan ada yang aneh-aneh gitu, dikit langsung ngejudge gitu. Kalau dia malah salah. Oh, diem. Kalau kita diem nanti makin berkembang malah repot. Makin digoyeng. Mereka kan beraninya di rumah doang ngetik-ngetik, ketemu juga kicep. Bener, minta foto bukan kicep. Tapi keanehan apa sih menurut kamu yang mereka lihat sampai akhirnya menuding kamu menggunakan barang Ya itu haram? tadi video itu persis banget. Kemarin tuh kan aku baru jalan 2 bulan nih behel. Lagi ngerapiin gigiku yang bawah. Nah terus kemarin tuh dalam satu acara aku harus treatment dari depan. Nah aku namanya lagi panas banget. Iya panas banget. Terus aku kayak ya namanya nyut-nyutan habis cabut gigi juga kan karena behel ada yang dicabut. Oke. Terus aku tuh lagi kepanasan, lupa bawa apa tuh kan lip balm. Maksudnya jadi kayak main-mainin refleks sebenarnya itu di situ tuh aku kayak refleks gitu Kak. Aku juga nggak sadar. Dipikirnya komennya aneh-aneh. Jadi aku daripada digiring makin parah, ya aku mau nggak mau langsung panas dan aku klarifikasi. Pakai behel tuh kadang-kadang kita suka Iya, nyaman gitu ya? Wah gitu maksudnya. Kasih tahu dulu ke aku- netizen dong rasanya apa kalau pakai behel. Iya, itu kan lagi sariawan juga kan, sariawan di sini tuh. Mungkin makanya gara-gara aku klarifikasi, alhamdulillah yang pada pakai behel tuh pada ngebelain aku. Oh. Nah, kalau pakai behel Karena sama-sama itu kita Iya, merasakan. iya. apalagi kalau baru-baru kan belum nyaman ya. Jadi kadang-kadang Iya, suka kita gerak. Iya. Nah, itu kan benar sama. Ada perasaan tidak biasa gitu Nggak ya? nyaman jadinya. Ya, namanya juga netizen. Kita mau kasih lihat dulu nih komentar beberapa netizen di media sosial ya. Ih, kelihatan kan? banget sih dari mukanya. Kayaknya pakai obat deh. Buat batuk. Sumpah ya, ama nggak kelihatan pas muncul beda banget. Curiga ada sesuatu deh. Lihat aja tuh mulutnya gerak-gerak mulu. Kayak pemakai. Nah kan tuh, yang begini-gini. Oh, Mita makin kurus ya. Jangan-jangan. Itu mah mending. Gimana sayang kamu menanggapi komentar dari para Itu netizen? yang di sini mah mendingan. Yang aku baca kemarin itu pas ada akun yang FVP itu yang aku stitch itu lebih parah lagi. Tapi justru gara-gara aku stitch akhirnya tambah rame. Akhirnya ada beberapa akun yang ngapus komen gitu. Tadinya aku lihat ada komen ini terus langsung hilang. Mungkin dia takut kali ya, karena kan aku nantang Kalau dia. udah merasa terganggu. Banget dong keganggu Kak, karena kita kan nggak pernah aneh-aneh. Aku selama ini alhamdulillah selama The Virgin nongol di dunia Iya, entertain, berkarya. track record aku nggak pernah aneh-aneh loh. Iya. Aku juga nggak pernah ngurusin haters gitu. Kalau kamu aneh-aneh nggak mungkin dipakai sama Mas Dani ya. Ya betul alhamdulillah. Mita, kalau Pakai. mulut komat kami kan kamu sudah jelaskan bahwa kayaknya. Iya, kamu baru pasang behel. Tapi tadi ada komentar kok makin kurus. Nah kalau ngomongin soal kurus sendiri, kamu apa? Kamu lagi diet atau lagi rajin olahraga? Enggak, kalau behel itu kan memang katanya karena kita jadi malas makan, otomatis jadi aku kemarin tuh turun 7 kilo. Oh, Benar kalau itu ya banyak yang ngomong kalau pakai behel. Aku juga dulu Susah makan, waktu iya kan? pertama pakai behel itu dulu ya, bukan belen. Itu mau makan tuh susah banget. Terus karena gerak pertama kali terus kayak aduh, ya, Kak. Karena dia kan narik, Ria. Apa kita harus pakai behel ya Wi, biar kurusan kita ya Wi ya? Aku udah kurus ya, Say. Oh jadi gitu ngaruh ya? jangan udah kurus banget, udah kecil banget gitu mau Ya, diapain. Jadi sakit, jadi susah makan. Iya, sakit. Kalau ngomong kita jadi malas makan Karena kalau ngunyah itu karena gigi yang tadinya gini tuh juga gerak-gerak. Tarik Jadi kayak dia. kayak nggak bisa Oke. bisa. Ya, jadi Ya, nggak bisa. Jadi udah dijawab juga Apalagi sobat makan- ambiar ya? Yang paling lucu pertama kali gue pakai behel, abis itu sosok mau makan rendang. Nggak Waduh, nyangkut ya kan? Nyangkut-nyangkut itu. Jadi Susah. bukan karena diet, bukan karena narkoba itu ya, karena behel juga ujungnya, iya, karena sulit emang. makan juga nggak nyaman. Tapi ini juga Mita akhirnya nantang netizen ya, nantang balik netizen Iya. pastinya karena merasa bahwa tentu saja dituding untuk hal yang tidak Iya ia dong. lakukan. Kita the Virgin siap tes urin. Tantang netizen ke BNN. Saking keselnya gitu ya. Iya, aku kesel terus juga ada banyak ya headline gitu yang kayak buat clickbait tuh dia kayak nulis langsung narkoba gitu biar orang ngeklik gitu kan. Itu kan bahaya ya, bahaya kan orang kebanyakan suka nggak ngebuka berita, dia main nuding aja gitu. Makanya harusnya mereka mikir gak bahaya ta ngono. Nggak bahaya, Iya, iya, tak. Ojo asal langsung ditaruh Bahaya bikin. itu. Ya tapi kalau nggak gitu Berita. nggak makan kan headline. Iya juga sih. Buat isi perut Tapi kan juga. caranya walaupun gak Caranya makan salah. sih gak kayak gitu juga. Iyalah. Sekarang bukan hanya clickbait aja loh, tapi isinya kadang-kala suka fitnah. nyambung ya? Oh, benar. Gak nyambung. Benar-benar.
Tapi ya itu dia, makanya kita undang minta The Virgin, akhirnya dia sudah mengklarifikasi. Alhamdulillah, ya. Buat Sobat Ambiar, kita akan balik lagi dengan bintang tamu berikutnya yang selanjutnya juga punya satu kabar yang membuat kita terkejut, Sobat Ambiar. Seorang aktris senior yang kabarnya sekarang jualan baju bekas. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!